Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Davina Florencia dengan NIM 2024 101 6011 0401 dari kelas Manajemen G. Yuk, kita belajar bareng-bareng soal hukum mad far'i. Jadi, apa sih mad far'i itu? Menurut istilah, mad far'i merupakan hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, tasydid, waqaf, dan sukun. Mad far'i terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mad far'i bertemu hamzah, mad far'i bertemu tasydid, mad far'i bertemu waqaf, dan mad far'i bertemu sukun. Dari keempat bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, mad far'i bertemu hamzah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada mad wajib mutasyil, yang artinya apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Yang contohnya, ja'ah, sawaun, yura'un. Yang kedua ada mad syaiz munfasil, yang artinya apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat syaiz berarti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Contohnya, ala innahum la'ah alladi'ah. Yang ketiga ada mad silah tawilah, yang artinya apabila ada bacaan mad silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Yang contohnya, indahu illah annama lahu akhladah alam yarahu ahadun. Yang terakhir ada mad badal, artinya apabila terdapat huruf hamzah bertemu mad yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, ya atau wawu, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, utuh, amanna billahi, walladina amanu. Yang berikutnya ada mad far'i bertemu tasydid yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada mad far'i, yang artinya apabila terdapat bacaan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada 2 kalimat atau lain kalimat dan dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, kul at-takaroini, kul Allah, Allah. Yang kedua ada mad lazim kilmi musyabba, yang artinya apabila terdapat sesudah mad ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, kaf ha ya ain sod, alif lam mim sod, alif lam mim. Yang ketiga ada mad lazim kilmi musaqqal, yang artinya apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibaca 6 harokat atau 3 alif, kemudian diteruskan membaca huruf berikutnya. Contohnya, waladdallin, al-haqqah, malhaqqah. Yang terakhir ada mad lazim harfi musaqqal, yang artinya apabila terdapat salah satu huruf atau lebih diawali surat yaitu pada 8 huruf hijaiyah, nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contohnya, nun, to, sim, mim,
Kaf ha ya ain sod. Selanjutnya ada mad far'i bertemu wakof yang dibagi menjadi dua jenis saja. Yang pertama ada mad arid li sukun yang artinya apabila ada hukum bacaan mad tobi'i atau mad lain dan sesudahnya terdapat wakof atau tempat berhenti, yaitu pada pertengahan ayat maupun di akhir ayat. Panjangnya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contohnya, bi ashabil fil Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang terakhir ada mad iwad. Menurut istilah, mad iwad adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang apabila ada fathatain pada akhir kan. Yang terakhir ada mad iwad. Menurut istilah, mad iwad adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang apabila ada fathatain pada akhir kata karena wakof dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Dibaca dengan panjang 2 harokat. Hukum mad iwad tidak berlaku pada bacaan to' marbutoh apabila ada ta' marbutoh berharokat fathatain dan diwakofkan, maka membacanya harus mengubah ta' marbutoh menjadi hak sukun atau mati. Contohnya, katsiraw wa nisa'a wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Yang terakhir ada mad far'i bertemu sukun yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mad lin yang artinya apabila terdapat huruf mad yaitu ya atau wawu sukun serta huruf sebelumnya berharokat fathah dibaca halus dan tidak boleh dibaca panjang. Contohnya aro'aita, faroshis soif. Yang terakhir nih ada mad lazim kilmi mukhafaf yang artinya apabila terdapat bacaan mad tobi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat dan dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.